Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christabel Aurelia dengan NPM 2006-599-221. Video ini akan membahas tentang hiperkifosis sebagai tugas ujian tengah semester praktik fisioterapi geriatri. Apa itu hiperkifosis? Hiperkifosis terkait usia mempengaruhi 20-40% orang dewasa yang lebih tua dan dapat digambarkan sebagai kelengkungan anterior tulang belakang dada yang berlebihan yang berhubungan langsung dengan penuaan. Kelengkungan anterior tulang belakang toraks normal dan ada karena bentuk badan vertebra dan diskus intervertebralis. Sudut kifosis lebih besar dari 40 derajat didefinisikan sebagai adanya hiperkifosis. Penyebab umum hiperkifosis terkait usia yang telah dilaporkan adalah postur tubuh yang buruk, dehidrasi pada diskus intervertebralis, dan penurunan kekuatan otot ekstensor punggung. Hiperkifosis terkait usia dapat menyebabkan gangguan mobilitas tulang rusuk, terhubung ke tulang belakang dada yang dapat mengakibatkan kesulitan paru-paru. Lalu dapat meningkatkan tekanan biomekanik pada tulang belakang yang dapat mengakibatkan adanya peningkatan risiko pengembangan fraktur kompresi vertebral. Lalu dapat meningkatkan risiko jatuh dan patah tulang karena gaya berjalan yang buruk. Dapat mengakibatkan gangguan fungsi fisik, misalnya berdampak pada fungsi dasar dan kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi kualitas hidup. Dan yang terakhir dapat mengakibatkan kematian. Mungkin merupakan faktor risiko kematian dini saat sudut kifotik meningkat. Angka kematian dapat meningkat. Beberapa penelitian mengaitkan peningkatan ini dengan kematian paru. Berikut adalah gejala utama dari hiperkifosis, yaitu adanya peningkatan kelengkungan anterior tulang belakang dada. Ini bisa datang dari waktu ke waktu dan tidak selalu terdeteksi oleh pasien, melainkan oleh teman dan keluarganya. Jika seseorang mengalami peningkatan tiba-tiba, penilaian dokter diperlukan karena dapat dikaitkan dengan masalah kesehatan lainnya. Yang kedua yaitu kesulitan bangkit dari kursi tanpa lengan mereka. Lalu ada keseimbangan yang buruk, mereka merasa akan dapat mudah jatuh. Lalu kecepatan berjalan lebih lambat. Basis penyangga yang lebih lebar dengan kuda-kuda dan gaya berjalannya untuk menghindari jatuh. Penurunan kecepatan memanjat tangga atau menaiki tangga. Lalu pada kasus hiperkifosis yang parah, dapat mengalami kesulitan bernafas karena hilangnya kapasitas vital paru-paru. Tujuan utama fisioterapi pada manajemen hiperkifosis harus meliputi peningkatan kekuatan ekstensor punggung, peningkatan mobilitas ekstensi tulang belakang, peningkatan kesadaran postural, dan pencegahan fraktur kompresi vertebral. Untuk data identitas pasiennya, nama pasien yaitu adalah Nyonya R. Pasien berjenis kelamin perempuan. Tempat dan tanggal lahir pasien yaitu Jakarta 11 November 1960 dengan umur 62 tahun. Alamatnya yaitu di Jalan Pulau Jahe nomor 75, Cakung, Jakarta Timur. Pendidikan terakhir pasien yaitu adalah S1. Pekerjaan pasien yaitu adalah pensiunan PNS. Hobinya yaitu bernyanyi dan diagnosa mediknya yaitu adalah hiperkifosis. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Christabel Aurelia. Ibu bisa panggil saya dengan Visio Abel. Sekarang saya mau bertanya, Ibu namanya siapa? Saya Ibu Restu. Ibu Restu. Umurnya berapa ya Bu? Umur saya 62 tahun ya Bu. Oke, untuk keluhannya Ibu kesini kenapa ya Bu? Ini nyeri punggung. Terus saya tuh kadang suka ngerasa kaku gitu punggungnya. Terus kadang suka sesak gitu. Oh iya. Itu boleh diceritain Bu, kenapa awalnya bisa kayak begitu? Saya juga nggak tahu, tapi kurang lebih itu setahun yang lalu saya udah mulai ngerasain ini. Apalagi kalau misal aktivitas berat itu kadang suka nyeri banget. Terus aku juga punggungnya. Terus kadang-kadang saya juga suka sesek kalau misal lagi nyeri punggung kayak gitu. Oke.
Ibu ada penyakit lain, Ibu misalnya seperti diabetes, hipertensi gitu, ada nggak Bu? Oh iya, saya ada hipertensi. Oh, ada hipertensi ya Bu. Kalau untuk penyakit keturunan dari keluarga ada atau tidak Bu? Ada. Oh ada, apa tuh Bu? Itu bapak saya hipertensi. Oh jadi ini karena keturunan yang dari bapak ya Bu? Iya betul. Oke. Ibu di rumah tinggalnya sama siapa? Sama suami aja, soalnya anak-anak saya udah pada nikah semua. Oh iya iya. Ibu rumahnya berapa lantai? 1 lantai. Untuk ventilasi udaranya bagaimana Bu? Jendelanya gitu? Baik. Lalu apakah Ibu ada riwayat merokok atau tidak? Tidak ada. Berikut adalah ringkasan dari data riwayat penyakitnya. Keluhan utama pasien yaitu nyeri dan kekakuan pada punggung belakang, disertai dengan adanya sesak napas. Riwayat penyakit sekarang, sejak 1 tahun yang lalu, OS mulai merasakan nyeri dan kaku pada punggungnya ketika melakukan aktivitas berat. Selain itu, OS juga sering merasa sesak napas. Riwayat penyakit dahulu pasien yaitu adalah hipertensi yang terkontrol. Riwayat penyakit keluarganya yaitu hipertensi. Untuk riwayat penyakit penyertanya tidak ada. Riwayat psikososial pasien, OS hanya tinggal bersama suaminya. Rumah OS terdiri dari 1 lantai. Terdapat ventilasi udara serta cahaya matahari yang masuk ke dalam rumahnya. Kegiatan sehari-hari OS hanya berdiam diri di rumah. OS tidak pernah merokok. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan vital sign Ibu ya. Pertama itu ada tekanan darah Ibu. Jadi saya boleh pinjam tangan Ibu ya sebentar. Iya. Ibu, untuk hasilnya itu ada 130/80 ya Bu. Oke. Selanjutnya saya mau memeriksa nadi Ibu ya. Tangannya boleh ditaruh di sini. Saya itunya. Sekarang saya mau mengukur saturasi oksigennya Bu ya. Boleh pinjam jarinya Bu? Yang mana? Jari telunjuk aja. Oke, sudah hasilnya 98% ya Bu? Iya. Berikut adalah hasil pemeriksaan umumnya, yaitu terdapat vital sign dan pemeriksaan umum. Tekanan darahnya yaitu 130/80 mmHg, respiratory rate-nya 24 kali, heart rate-nya 80 beat per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan saturasi oksigennya 98%. Untuk cara datangnya yaitu pasien datang dengan mandiri, kesadarannya kompos mentis, dan pasien kooperatif. Ibu sekarang boleh coba berdiri dulu Bu sebentar. Iya. Oke, lalu duduk lagi sekarang. Ya, oke.
Berikut adalah hasil pemeriksaan khusus postur tubuh, tampak anterior dan posterior. Lalu tampak lateral view. Untuk inspeksi terbagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Posturnya bagian anterior head in midline, shoulder simetris, clavicula simetris, arm space simetris. Untuk bagian lateralnya, head terlihat forward, shouldernya protraksi, torakalnya hiperkifosis, lumbalnya normolordosis. Untuk bagian posterior, head in midline, alignment vertebrae-nya in midline, scapula simetris, arm space-nya simetris. Untuk dinamis, transfernya pasien mampu mandiri tanpa bantuan dan ada sesak napas. Untuk ambulasinya, pasien dapat dilakukan dengan mandiri. OS dapat berjalan ke klinik sendiri. Sekarang saya mau memeriksa otot ibu ya, sebentar. Ibu boleh ngadep ke saya. Lalu, ibu kepalanya boleh ditundukin terus sambil miring ke arah kiri. Sebentar ya Bu, saya mau periksa dulu ototnya. Oke, ke arah yang satunya Bu sekarang. Nunduk ke bawah. Oke, sekarang boleh lihat ke depan. Nafas seperti biasanya. Oke. Ini. Nafas, buang. Oke. Lagi Bu, tarik nafas. Buang. Oke. Ibu sekarang boleh tiduran Bu. Saya periksa dulu ya Bu, sebentar. Ibu sekarang boleh terlungkup Bu. Saya periksa ya Bu, otot kaki punggung Ibu. Untuk hasil dari palpasi, suhu lokal pasien normal, tidak terdapat nyeri tekan, terdapat spasme pada musculus rectus abdominis, erector spina, M. upper trapezius, dan musculus pectoralis major. Sekarang saya mau mengukur lingkup gerak sendi Ibu ya. Ibu boleh kayak gerakan kobra Bu, tangannya didorong naik ke atas gitu Bu. Punggungnya, iya seperti itu. Ayo didorong sebisa Ibu. Terus masih bisa Bu? Oke, segini ya. Oke, sudah, balik lagi Bu. Balik. Sekarang boleh balik. Kelentang. Nah, ini Ibu kakinya nanti boleh naik ya, kayak begini Bu, dua-duanya nanti. Ini juga didorong kayak gini. Nah, iya, sebisanya Ibu. Oke. Tangannya bisa naik ke sini. Nah. Oke. Boleh mulai Bu, naik Bu. Boleh. Oke, sudah Bu, boleh balik lagi. Berikut adalah hasil pemeriksaan ROM terang pada pasien. Terlihat bahwa terdapat keterbatasan dalam fleksi dan ekstensi terang pada pasien. Selanjutnya terdapat pemeriksaan spesifik. Occiput to wall distance tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak hiperkifosis yang terjadi pada pasien. Prosedurnya, pasien berdiri membelakangi dinding, kemudian diukur jarak osipital ke dindingnya berapa untuk sebelum dilakukan intervensi dan setelah dilakukan intervensi. Di sini didapatkan hasil pada pasien yaitu 25 cm. Ibu sekarang boleh berdiri ya Bu di sini? Iya. Oke, membelakangi tembok.
Nah, nempel. Iya. Sebentar ya, saya akan melakukan pengukuran terhadap vertebra ibu. Tulang belakang maksud saya. Oke. Sudah. Sekarang masuk ke intervensi latihannya. Yang pertama terdapat kobra. Ibu, sekarang kita mau masuk ke latihan ya, Bu. Di sini pertama ada latihan kobra, itu tujuannya untuk meregangkan otot bagian depan ibu dan juga penguatan otot bagian perut ibu. Oke, saya mau kasih contoh dulu. Ibu boleh berdiri. Iya. Seperti ini ya, Bu, gerakannya. Jadi dari seperti ini, lalu lama-lama naik. Ini kakinya. Nah, seperti ini ya, Bu. Ibu boleh coba. Oke, naik, Bu. Saya hitung ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah, Bu. Boleh turun. Intervensi latihan yang kedua yaitu terdapat bridging. Sekarang untuk latihan kedua itu namanya bridging ya, Bu. Jadi bridging ini tujuannya untuk penguatan otot punggung belakang ibu. Nah, sekarang ibu boleh berdiri. Saya akan contohkan untuk ibu terlebih dahulu ya. Jadi posisinya ibu tidur telentang seperti ini. Lalu tangannya ya, lalu tangannya seperti ini. Lalu ibu angkat pantat ibu ya ke atas, begini. Oke, seperti itu. Sekarang boleh ibu coba. Jadi telentang, diangkat kakinya. Nah, boleh diangkat Bu pantatnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah Bu, boleh turun. Oke. Intervensi latihan yang ketiga yaitu mobilisasi trunk. Sekarang latihan yang ketiga itu namanya mobilisasi untuk tulang belakang ibu ya. Jadi tangannya, maaf Bu, ini boleh ke belakang. Nah, seperti ini. Lalu ini dikedepanin. Lalu saya tekan ini ya, Bu. Kalau sakit bilang, Bu. Sudah. Iya. Intervensi latihan keempat yaitu ada stretching latissimus dorsi. Latihan yang keempat itu namanya stretching otot latissimus dorsi ibu. Jadi itu tuh fungsinya untuk meregangkan otot bagian belakang punggung ibu. Nah, gerakannya itu ibu boleh seperti ini, tangannya satu ini ya, terus ke sini. Nah, seperti itu. Saya hitung ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang satu lagi, Bu. Sekarang ke situ satunya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Intervensi latihan yang kelima atau yang terakhir ini namanya breathing exercise. Untuk latihan yang terakhir itu namanya breathing exercise ya, Bu, atau diaphragma breathing. Jadi di sini ibu tangan yang dominan boleh dipegang di perut, tangan dominan ibu, satu lagi di dada. Nah, ini pastikan ibu nafasnya perutnya mengembang ya, Bu. Oke, lalu nanti tahan napas ya, Bu. Saya hitung. Oke, 1, 2, 3. Tarik napas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah dibuang. Untuk pemberian edukasinya, beritahu home program yang dapat dilakukan pasien di rumah karena pasien tidak dapat bertemu fisioterapis setiap hari. Latihan di rumah dapat memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah pasien. Berikan juga edukasi bagaimana mengatur posisi tubuh yang benar.
edukasi tentang manajemen nyeri, kekakuan, dan sesak napasnya. Berikan juga edukasi kepada keluarga pasien untuk membantu pasien ketika berada di dalam rumah untuk pemantauan home programnya. Sekian video pemaparan hiperkifosis dari saya, terima kasih.